Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz memulai kitab ini dengan mengucapkan bismillah, ya, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau al-basmalah. Dan ini merupakan bentuk iqtida atau bentuk mengikut, mencontoh dan juga meneladani kitab Allah, ya, meneladani Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an di awal daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang paling pertama itu adalah kalimat bismillah. Terlepas dari khilafiyah yang terjadi di antara para ulama, apakah bismillah min suratil Fatihah atau bukan, yang jelas di dalam mushaf ditetapkan bismillah merupakan awal daripada mushaf tersebut. Kemudian selain mengikut kepada Al-Quran, kalimat bismillah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala juga sebagai bentuk ta'asi atau bentuk meneladani perbuatan Nabi SAW. Ya, kalau kita membuka sirah perjalanan Rasulullah SAW, maka kita temukan beliau SAW dalam tulisan-tulisan yang beliau perintahkan untuk ditulis, ya, terkait dengan urusan yang kaitannya dengan beliau alaihi salatu wassalam, ataupun surat-surat beliau yang beliau tujukan kepada raja-raja dunia di kala itu, rata-rata dimulai dengan kalimat bismillah. Ada sebuah riwayat yang disebutkan. Riwayat ini disebutkan dalam beberapa periwayatan. Ada yang diriwayatkan dari Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan juga dalam riwayat Ahmad dengan beberapa perbedaan lafaznya. Dikatakan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahi, la yubda fihi bi bismillahi fahuwa ajzam. Dalam riwayat yang lain aqta atau abtar. Semua perbuatan yang memiliki unsur penting di dalamnya, apabila tidak dimulai dengan bismillah pada awalnya, maka dia terputus. Riwayat ini disebutkan sebagaimana kita nukilkan tadi dari riwayat Abu Daud, Nasai, dan juga yang lainnya. Namun riwayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilmi, riwayatnya dhaif. Sekalipun Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala menilai bahwasannya riwayat ini terangkat sampai pada derajat Hasan al-Ghairi. Nah, Hasan al-Ghairi merupakan derajat dari hadis-hadis yang riwayatnya banyak, yang menunjukkan bahwasanya ada asalnya. Riwayat tersebut ada asalnya dan diriwayatkan dari jalan yang bermacam-macam,
namun semuanya tidak ada yang sampai pada derajat hadis makbul, sehingga antara satu jalur dengan yang lainnya saling menguatkan. Akan tetapi dalam penggunaan bismillah di awal-awal perbuatan seorang muslim atau seorang hamba itu, ya, tidak perlu dia mendasari perbuatannya itu kepada hadis ini. Ya, sekalipun ini dalam masalah memotivasi untuk melakukan kebaikan atau fadailul a'mal bisa masuk ke dalam bab tersebut, namun kita jelas mendapatkan bahwasanya termasuk amalan Rasulullah SAW adalah memulai tulisan-tulisan itu dengan basmalah, dan itu yang warid dan yang sunnah sampai kepada kita. Maka kita mencukupkan dengan apa yang sabit dari Nabi kita Muhammad SAW dalam perkara ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau kemudian mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala pada muqaddimah dari kitab ini. Beliau memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dan pujian ini memberikan kepada kita semua sebuah pelajaran yang berharga, bahwa setiap muslim hendaknya senantiasa memuji Allah qabla kulli syai', sebelum sesuatu yang kaitannya dengan dirinya, baik apakah kondisi yang dia rasakan itu dalam kondisi dikucurkan kepadanya kenikmatan yang menyenangkan dirinya, atau dia dalam kondisi sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya seorang hamba itu tetap berusaha untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal atau fi kulli ahwal, pada setiap kondisi-kondisi tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita tentang bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, memiliki beberapa jenis cara untuk mengungkapkan kesyukuran. Yang pertama adalah mengungkapkan kesyukuran kita dengan lisan kita, dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah dan yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, mengucapkan atau mengungkapkan syukur kita dari hati kita, mengakui bahwasanya nikmat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui di hadapan Allah bahwasanya karunia yang kita rasakan, kesehatan, keamanan, kelapangan dan lain sebagainya, itu merupakan pemberian Allah Jalla Jalaluhu. Dan bentuk yang ketiga adalah mengungkapkan syukur melalui al-jawarih, melalui anggota tubuh kita. Dan ini adalah yang paling sempurna dan yang paling tinggi derajatnya. Dan wujud syukur seorang hamba dengan al-jawarih adalah takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz kemudian mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penciptanya semesta alam, pemeliharanya seluruh alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibah al-hamidah wal hasanah lil muttaqin. Dan akhir yang baik, yang terpuji, yang mulia, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa? Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarahnya, beliau mengatakan hum al-mulazimuna li ta'atillah al-mujanibuna li ma'asihi.
al-mu'tamiruna bi awamirih, al-muntahuna an nawahihi, al-amiluna linaili ridahu wal fawz bi karamatihi tabaraka wa ta'ala yauma liqah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dikatakan al-mulazimun li ta'atillah. Apa al-mulazimun? Al-mulazimun adalah orang yang senantiasa bersama dengan ketakwaan, tidak lepas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim kondisinya di setiap hari tidak boleh lepas daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita amalan-amalan dengan jenis dan juga ragam yang bervariasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan kebosanan seorang hamba, dan juga sekaligus agar setiap hamba itu bisa berpindah dari satu jenis ketaatan kepada ketaatan yang lain. Karena kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas ketaatan dan tidak kepada selainnya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berada di atas ketaatan di setiap waktu kita dalam kehidupan. Di pagi hari kita disuruh berada di atas ketaatan, di siang hari pun seperti itu, di malam hari pun demikian. Di seorang hamba memiliki keharusan untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, ada bentuk takwa juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan, yaitu segera keluar daripada kemaksiatan itu. Disuruh untuk segera keluar dan yubadiru bitaubah, bersegera untuk bertaubat. Dan orang yang bertakwa bukan orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Justru ahlu takwa adalah orang yang terkadang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun penyikapan dia terhadap dosa sesuai dengan sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya kita manusia tidak akan bisa lepas daripada yang namanya dosa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan hal tersebut dengan mengatakan bahwasanya kullu bani Adam khata', ya, semua bani Adam, semua anak-anak Adam, semua manusia khata', ya, selalu berbuat salah. Khata' ala wazn mubalaghah, sighatu mubalaghah, ya, bentuknya mubalaghah, artinya sering jatuh ke dalam kesalahan. Sekalipun dia sudah berusaha untuk taat, dia masih akan terjatuh lagi ke dalam dosa dan juga kemaksiatan. Namun bukannya Allah tidak tahu, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kondisi manusia. Bahkan sebelum manusia diadakan, Allah telah tahu bagaimana daripada sikap manusia. Namun yang menjadi penilaian Allah tabaraka wa taala kepada manusia adalah bagaimana sikap manusia ketika dia berdosa kepada Rabb-nya. Dan ini juga, ya, memiliki pelajaran, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu nama di antara nama-namanya yang mulia atau nama-namanya yang baik, Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar. Ghaffar artinya zat yang maha pengampun, maha memberikan ampunan, dan ampunan tidak mungkin diberikan jika tidak ada yang melakukan kesalahan. Makanya manusia dengan kesalahannya bukan menunjukkan bahwasanya dia harus berlepas diri dari kesalahan sehingga betul-betul bersih daripada kesalahan. Itu adalah kondisi yang mustahil untuk diwujudkan oleh manusia, karena tabiat manusia memang dalam kondisi sejak awal dia diciptakan rentan dengan yang namanya jatuh ke dalam kemaksiatan. Namun penilaiannya adalah bagaimana dia menjadi orang yang bertaubat setelah dia terjatuh ke dalam dosa. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berpindah-pindah
dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Ya, makanya ya kita menemukan bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari semalam itu lengkap semuanya. Bagaimana kita menjumpai beliau alaihi salatu wassalam bangun dari tidurnya, kemudian mengawali harinya dengan salat, setelah salat bertemu dengan waktu duha, bertemu dengan waktu qailula, waktu zuhur, kemudian setelah zahira, setelah zawal, dan seterusnya sampai malam, dan kemudian kembali lagi kepada tempat tidur untuk tidur. Semuanya penuh dengan petunjuk dan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya apa petunjuk ini, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Ya, supaya manusia itu senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Ya, di setiap waktu kita tidak diizinkan kecuali berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu karakteristiknya yang paling pertama adalah orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, selain dia melaksanakan ketaatan, dia adalah al-mujanibuna lima'asihi, orang yang senantiasa berusaha menjauhkan diri. Ya, jadi bukan suci dari dosa, bukan, karena tidak mungkin ada manusia yang suci dari dosa. Yang disebutkan di sini adalah al-mujanibun, orang yang senantiasa berusaha untuk menjauhkan dirinya. Ya, al-mujanibun menunjukkan kondisi yang terus-menerus dan berkesinambungan, terus berusaha menjauhi daripada perkara-perkara dosa, kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-mu'tamiruna bi awamirih, yang terus berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-muntahuna an nawahihi, yang terus berusaha menghindarkan dirinya dari larangan-larangan Allah, ya. Jadi berusaha untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah. Al-amilun linaili ridahu wal fawza bi karamatihi, yang mana dia mengerjakan semua itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan juga kemenangan di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan fauz, kemenangan yang hakiki bagi seorang hamba itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan darinya neraka, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Jadi keberuntungan itu, kesuksesan itu nilainya atau ukurannya adalah masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah dan selamat dari neraka. Jadi bukan ketika seorang hamba itu mendapatkan mobil baru, rumah yang baru, atau rumah yang megah di dunia. Bukan hal-hal seperti itu yang menjadi ukuran kesuksesan dan juga keberhasilan seorang hamba. Sekalipun hal-hal seperti itulah yang seringkali dijadikan sebagai tolak ukur manusia di dunia ini. Ya, biasanya orang kalau baru wisuda, orang tuanya itu mengatakan, alhamdulillah, anak saya sudah sukses dan berhasil. Padahal dia wisuda, belum tentu yang di kepalanya itu benar menurut syariat Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia mendapatkan gelar sarjana, tetapi dia justru mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kepalanya berisi pemikiran-pemikiran menyimpang yang membenci syariat Islam, yang membenci agama yang mulia ini, membenci nabinya dan juga membenci Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa gunanya gelar ketika justru membuat dan mengangkat manusia menjadi sombong kepada Rabbnya? Ya, justru akan mengantarkan manusia tersebut kepada kehinaan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, orang-orang yang enggan untuk berdoa
baik doaul ibadah ataupun doa'u ya, al-mas'alah, yang malas beribadah kepada Allah atau yang malas berdoa meminta kepada Allah, itu diancam akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terhina. Ya, makanya keberhasilan itu apa? Yang harus diorientasikan, yang harus menjadi target setiap muslim, jawabannya adalah diselamatkan dirinya dari neraka Allah dan dimasukkan dirinya ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dikatakan sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah senantiasa memberikan salawatnya dan juga salamnya kepada hambanya dan juga rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta seluruh para sahabat yang mulia. Rasulullah SAW dalam salawat ini dikatakan abdihi wa rasulihi. Ini dua sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang kedua-duanya sekaligus menjadi bantahan kepada dua kelompok manusia yang menyimpang. Disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah abduhu wa rasuluh. Abduhu, bantahan kepada orang-orang yang hulu, orang-orang yang hulu, berlebihan, bersikap berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara manusia ada yang mengangkat Nabi kita Muhammad SAW seperti perilaku orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam, atau seperti perilaku orang-orang Yahudi terhadap Uzair dengan mengatakan Uzair ibn Allah. Maka dilekatkan sifat bahwasanya Rasulullah itu adalah abduhu, hamba Allah, yang menunjukkan bahwasanya Nabi secara zatnya beliau alaihi salatu wasalam tidak layak untuk mendapatkan ubudiyah dan juga uluhiyah dari manusia. Tidak berhak diberikan ibadah kepadanya. Tidak boleh seseorang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh seseorang itu bersujud kepada Nabi SAW. Dan di sisi lain disebutkan wa rasuluh, dan beliau adalah rasul, pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dimuliakan dengan risalah ini. Beliau manusia biasa, namun beliau diangkat derajatnya dari derajat manusia pada umumnya dengan risalah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tanpa risalah maka Rasulullah SAW adalah manusia yang sama seperti kita. Namun dengan risalah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka dengannya derajat Nabi kita Muhammad SAW itu menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah muqaddimah dari risalah singkat Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, tulisan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini baru muqaddimah awalnya. Setelah itu beliau kemudian mengatakan amma ba'du, ya, amma ba'du. Adapun yang setelahnya beliau kemudian mengatakan fahadhihi kalimatun mujazah, ya, kitab ini atau tulisan ini atau kalimat ini dan juga nasihat ini merupakan nasihat yang mujazah. Sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwasanya ini adalah risalah yang singkat, ya, risalah yang singkat, di dalamnya tidak panjang, ya, penjelasannya, tapi tidak juga singkatnya sehingga menghilangkan, ya, substansinya dan juga hal yang paling inti yang harus disampaikan kepada orang yang ditujukan risalah ini. Dan orang yang ditujukan risalah ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan, tujuan utamanya adalah ammatul ummah, orang awam atau keseluruhan atau pada umumnya masyarakat
kaum muslimin, umat ini. Ya, jadi kebanyakan kaum muslimin berada pada tingkatan keberagamaan yang standar. Yang dimaksudkan dengan orang awamnya adalah orang-orang yang tidak terjun masuk ke dalam menuntut ilmu secara mendalam. Mereka hanya melaksanakan Islam, yang penting Islam itu melekat pada diri mereka sebagai sebuah identitas. Makanya ukuran daripada standar seseorang itu dikatakan muslim, inilah yang menjadi perhatian beliau sehingga menulis risalah ini, agar orang-orang awam, orang-orang ya yang tidak atau belum masuk ke dalam menuntut ilmu secara mendalam, mempelajari sebagaimana orang-orang yang para penuntut ilmu mempelajari ilmu, maka mereka disuguhkan dengan hal-hal yang singkat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk membangun dan memotivasi orang-orang awam ini yang tidak terbiasa dengan ilmu agar tergerak untuk mengetahui perkara-perkara yang disebut tadi perkara singkat. Dan kebanyakan orang seperti itu. Orang kalau ketika baru mau belajar langsung disuguhkan dengan hal-hal yang besar, dia akan merasa apa? Dia akan merasa terbebani dan juga ya, kesulitan untuk masuk ke dalam aktivitas tersebut. Tapi ketika dia dikatakan ini adalah perkara yang mudah, maka kemudian dia tergerak dan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang merupakan bagian terpenting dalam agama seorang hamba. Selanjutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahul ammah. Ya, risalah yang singkat ini tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat awam tentang perkara yang wajib untuk diketahui. Yang wajib yang dimaksudkan di sini, yang menjadi bahasan utama yang ingin disampaikan kepada kaum muslimin adalah wajibat ad-din, perkara-perkara yang wajib dalam urusan agama. Jadi kalau kita ingin mengurutkan perkara yang ada di dalam Islam, maka kita akan jumpai urusan Islam itu bertingkat. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Ra'sul amri al-Islam. Ya. Lalu dikatakan di situ, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ya, dari sini kita menyimpulkan bahwa urusan Islam itu ada tingkatannya. Ada yang lebih utama, ada yang utama, dan ada yang penting, dan ada yang bagiannya di bawah daripada yang paling penting. Dan semua urusan dalam Islam adalah urusan yang sangat penting. Namun antara satu dengan yang lainnya memiliki tingkatan yang mana sebagian jauh lebih utama dan lebih harus didahulukan dibanding dengan urusan yang lainnya. Sekalipun beliau mengatakan bahwasanya risalah ini adalah risalah yang di dalamnya dijelaskan tentang perkara-perkara wajib, namun ternyata beliau juga memasukkan di dalamnya perkara-perkara yang sifatnya sunnah, namun sunnah yang sangat penting untuk diketahui dan juga diamalkan oleh setiap muslim. Lalu dikatakan wasammaha ad-durusul muhimmah li'amatil ummah. Risalah ini, risalah singkat ini diberi judul atau dinamai oleh beliau dengan istilah ad-durusul muhimmah. Dan dikatakan durus karena kitab ini dari bagian 1 sampai bagian yang terakhir itu semuanya diistilahkan dengan istilah ad-dars, pelajaran. Ya, terkadang ada sebagian kitab bukunya itu disebutkan pembahasannya kitab atau bab. Ya, beliau ini memberikan istilah dengan istilah ad-durus. Ya, durus jamak dari ad-dars. Ya, jamak dari dars yang artinya pelajaran. Ya, pelajaran pertama, pelajaran kedua dan seterusnya. Muhimmah ini maknanya penting, dan ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang beliau sebutkan di sini adalah perkara
perkara-perkara penting dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, baik dari sisi keyakinan atau akidah, dari sisi ibadah, akhlak, dan juga yang lainnya. Kemudian terakhir, menutup risalah ini atau muqaddimah dari risalah ini, penulis yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan, wa as'alullah an yanfa'a biha al-muslimin. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan risalah ini bermanfaat untuk kaum muslimin, wa an yataqabbalaha minni, dan agar Allah menerima risalah ini sebagai amalan yang dihasilkan oleh diriku. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pemurah, ya, lagi maha mulia, ya. Kata Syekh Abdul Razak, hadhihi da'watun 'azimatun jama'at baina su'ala tabaraka wa ta'ala an naf'a bi hadhihi risalah wa an yataqabbalaha minhu biqabulin hasan. Jadi doa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa ini menunjukkan kebaikan niat dan juga keikhlasan seorang penulis kepada orang yang ditujukan tulisan ini kepadanya, ya. Jadi kebaikan niat dan ketulusan niat. Dan seorang yang menginginkan kebaikan kepada orang lain, ingin memberikan petunjuk kepada orang lain dari hidayatul dilalati wal irsyad, maka hendaknya dia membantu usahanya dalam memahamkan manusia itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhir daripada perjalanan usaha kita untuk memahamkan manusia, mengajari manusia kebaikan, pada akhirnya itu yang menetapkan manusia itu bisa memahami yang kita ajarkan atau tidak, kembali kepada hidayah itu at-taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu hidayatan. Hidayah itu ada dua jenis. Ada hidayatul dilalati wal irsyad, bentuknya ta'lim, bentuknya huda yang kita berikan, dan ada hidayatul taufik yang menjadikan seorang hamba itu atau seorang manusia itu mampu menerima dan berjalan di atas petunjuk yang kita tunjukkan dirinya untuk berjalan di atasnya. Maka setiap dai hendaknya dia berusaha untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khususnya kita juga, ya, para mudaris, ya, para guru, atau kita sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita. Ketika kita menginginkan anak kita menjadi baik, maka selain kita berusaha mendidik dia dengan baik, di sisi lain kita mendoakan kebaikan untuknya agar apa yang kita sampaikan itu diterima oleh hatinya. Karena yang membolak-balikan hati seorang hamba itu adalah Allah Tabaraka wa taala. Kemudian selain daripada itu juga, ya, doa ini ya menunjukkan bahwasanya beliau rahimahullah taala ya benar-benar ingin memberikan ya kebaikan kepada manusia, ingin memberikan atau mempersembahkan kepada manusia. Dan mudah-mudahan kondisi kitab ini merupakan jawaban daripada doa beliau, wa an yataqabbalaha minni, kata beliau, dan semoga Allah mengabulkan atau menerima amalanku ini. Dan bentuk tulisan ini dipelajari di mana-mana, dijadikan sebagai kitab yang dibahas, yang dibacakan, agar setiap orang bisa mengambil manfaat darinya. Ini mudah-mudahan merupakan bagian daripada alamat al-qabul minallahi jalla jalaluh, tanda bahwa Allah menerima amal dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Makanya kita teringat dengan kisah ketika di zaman Al-Imam Malik kitab-kitab Muwatta banyak dituliskan, lalu ada yang bertanya kepada Imam Malik tentang kitab Muwatta'nya, ya, bukankah sudah banyak orang yang menulis kitab Muwatta, wahai Imam, kenapa engkau menulis lagi kitab Muwatta? Ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, maka nalillahi baqin,
apa yang ditujukan untuk Allah, maka Allah akan menjaga dia agar tetap kekal. Dan subhanallahil azim, ya kalau kita melihat karya-karya para ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari yang dijaga seakan-akan itu adalah usia tambahan dia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, hidup di atas muka bumi ini. Orang yang sudah meninggal sejak lama, namun namanya terus disebut, karyanya terus dibacakan, penjelasan-penjelasannya terus disampaikan, seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari masih berada di sekitar kehidupan kita. Dan ini adalah salah satu cara daripada cara yang pintar, cara yang cerdas untuk memperpanjang usia kita hidup di dunia ini, sehingga sekalipun kita wafat, amalan kita terus mengalir, ya, diberikan kepada kita, dan kita sedang terbaring di dalam, ya, kubur kita. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan selanjutnya nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada darsul awal atau pelajaran yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sebutkan tadi. Ya, wallahu taala alam. Kita akhiri demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.